Dan Bapak Gentur, Bapak Gentur akan membahas lebih banyak lagi mengenai PPh pasal 21 ini. Oke, tak perlu lama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, kita sambut silakan Bapak Gentur Ajis Denanto. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Eka atas kesempatannya. Untuk suara saya terdengar ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Dengar. perkenalkan saya Guntur Edi Satyananto. Saya penyuluh pajak di KPP Pratama Jepara 3 dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait materi terkait dengan pelaporan PPh pasal 21. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, saya ijin saja ya Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi PPh itu termasuk dalam PPh 21 ini termasuk dalam kategori PPh yang dilakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, kalau untuk karakteristik PPh di Indonesia itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama dia merupakan pajak subjektif, yaitu artinya dia tergantung siapa subjeknya, bukan tergantung objeknya seperti PBB. Kemudian dia merupakan pajak langsung, kemudian dia adalah pajak pusat, bukan pajak daerah seperti misalnya PBB atau pajak kendaraan bermotor. Kemudian untuk PPh ini ada sistem self assessment sama withholding tax. Nah, untuk PPh 21 ini dia akan menggunakan sistem withholding tax. Kemudian tarif pajaknya dia bersifat progresif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke paparan materi intinya tentang PPh pasal 21. Definisinya dulu Bapak Ibu. Jadi definisi dari PPh pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan yang dia berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi poin utamanya ini adalah dia berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi kalau misalnya dia ada jasa tapi dilakukan oleh badan itu tidak masuk dalam kategori PP Pasal 21 atau dia pekerjaan atau jasa tapi dilakukan oleh subjek pajak luar negeri itu juga nggak masuk dalam kategori PP Pasal 21. Nah, kemudian karena tadi saya bilang PP 21 ini dia menggunakan sistem withholding atau pemotongan dan pemungutan. Nah, siapa sih pemotong PP Pasal 21 ini? Nah, pertama dia adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa orang pribadi atau badan, atau bisa juga cabang, perwakilan, atau unit untuk pembayaran gaji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa bendahara atau pemegang kas pemerintah. Kemudian untuk eh, yang ketiga ada dana pensiun, kemudian Badan Penyelenggara BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tenaga Kerja. Kemudian ada juga untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dia juga bertindak sebagai pemotong untuk PPh Pasal 21. Kemudian seperti dijelaskan tadi untuk definisi dari PPh 2 PPh Pasal 21 ini dia juga bisa untuk eh, karena dilaksanakan suatu kegiatan. Jadi penyelenggara kegiatan juga bisa menjadi pemotong PPh Pasal 21. Kegiatan ini misalnya ada mengadakan kegiatan rapat atau seminar dan kemudian ada memberikan penghasilan, di situ ada pemotongan PPh Pasal 21. Next, kemudian siapa tadi kan pemotongnya ya. Kemudian siapa saja sih orang-orang yang dikenakan atau yang dipotong PP Pasal 21 ini? Yang pertama, kalau secara umum PP 21 ini untuk pegawai. Pegawai ini bisa pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Kemudian untuk misalnya tadi kan ada dana pensiun ya, untuk menerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, kemudian tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk juga ahli warisnya, itu itu juga merupakan subjek dari pemotongan PP Pasal 21. Kemudian tadi ada pegawai, kemudian ada bukan pegawai. Bukan pegawai ini contohnya nanti ada tenaga ahli. Kemudian tadi disebutkan ada kegiatan ya penyelenggara kegiatan juga melakukan pemotongan untuk peserta kegiatan. Kemudian ada mantan pegawai serta anggota dewan komisaris atau pengawas yang dia tidak merangkap sebagai pegawai. Tuh. Kemudian penghasilan-penghasilan apa saja kah yang dikenakan PP Pasal 21? Nah, ini ada banyak ya Bapak Ibu.
tergantung siapa pihak yang dipotong serta dia menerima penghasilan apa. Misalnya untuk penghasilan pegawai tetap yang dia baik teratur maupun tidak teratur itu dipotong. Kemudian penerima pensiun, kemudian uang pesangon pensiun. Kemudian kalau misalnya dia pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dia juga merupakan objek dari PP Pasal 21. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai dan peserta kegiatan, kemudian imbalan kepada dewan komisaris atau pengawas yang dia tidak merangkap sebagai pegawai, kemudian kepada mantan pegawai, kemudian penarikan dana pensiun oleh pegawai, serta ada natura dan atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan PPh proporsional, dan WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Ini ketentuannya di pasal 5 PMK 252 tahun 2008. Silahkan nanti misalnya Bapak Ibu berniat untuk mempelajari lebih lanjut, bisa buka PMK-nya ya. Nah, kemudian ada aturan baru di Bapak Ibu di UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu tentang pajak atas natura dan atau kenikmatan. Yang di situ adalah pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Ini ketentuan baru Bapak Ibu. Kalau sebelum-sebelumnya kan natura itu eh, tidak dapat dibiayakan, ada yang dapat dibiayakan, ada yang enggak. Terus dia bukan merupakan penghasilan bagi pegawai. Nah, di ketentuan baru ini dia dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Kemudian untuk natura-natura tertentu dia bukan merupakan penghasilan bagi penerima dengan ketentuan kalau misalnya untuk penyediaan makan atau minum, bahan makan minum bagi seluruh pegawai. Jadi yang dia sifatnya untuk seluruh pegawai inklusif, tidak eksklusif untuk pegawai tertentu aja. Itu dia bukan merupakan penghasilan. Kemudian untuk natura-natura di daerah tertentu, kemudian natura-natura yang karena keharusan pekerjaan, misalnya dia bekerjanya di eh, bidang konstruksi ya, seperti itu. Kemudian harus ada misalnya kayak helm atau alat keselamatan kerja, itu bila diberikan natura atau fasilitas terkait itu, maka dia bukan merupakan penghasilan. Kemudian natura yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes. Jadi kalau dia berasal dari pemerintah, itu juga bukan merupakan penghasilan. Serta ada natura dengan jenis dan batasan tertentu. Kalau untuk natura dengan jenis dan batasan tertentu ini, itu diatur di PMK. Cuman sepengetahuan saya untuk PMK-nya belum terbit ya Bapak Ibu. Jadi ini masih menunggu untuk lebih jelasnya untuk natura dengan jenis dan batasan tertentu ini seperti apa ketentuannya. Nah, kemudian tadi kan yang dikenakan PP Pasal 21 ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang tidak dikenakan PP Pasal 21 itu seperti apa? Yang pertama ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi lingkungan, dan beasiswa. Kemudian ada beasiswa, bagaimana dimasuk dalam pasal 4 ayat 3 huruf L UU PPH. Kemudian untuk zakat, sumbangan wajib keagamaan dari badan dan lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kemudian ada natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Saya jelaskan tadi ada natura yang dia bisa dibiayakan, bisa enggak, dia bisa oke, bisa enggak, seperti itu. Kemudian juga iuran pensiun, kalau ada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, serta iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi kalau dibayar sendiri oleh pegawainya untuk iuran pensiun atau iuran JHT atau THT-nya, maka dia merupakan objek dari pasal 21. Nah, kemudian kita beralih ke definisi untuk apa itu pegawai tetap dan PP Pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi pegawai tetap itu dia yang dia bekerja di perusahaan itu dia secara teratur menerima penghasilan dari perusahaan tersebut atas pekerjaannya. Jadi dia termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi walaupun dia statusnya pegawai kontrak, jadi kayak bukan kartap, bukan karyawan tetap. Tapi kalau misalnya dia di kontraknya dia akan menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, itu menurut UU PPH dia masuk dalam kategori pegawai tetap yang harus dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian kita masuk ke perhitungannya, perhitungan untuk PPh pasal 21 Bapak Ibu. Nah, untuk perhitungannya adalah penghasilan itu jadi penghasilan itu adalah penghasilan untuk jadi dasar pengenaan pajaknya seperti apa. Itu dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 3M.
Jadi kalau untuk pasal 2 PP pasal 21 ini penghasilan brutonya adalah gaji, kemudian apabila ada tunjangan ditambah tunjangan, kemudian ada premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, itu masuk dalam penghasilan bruto. Kemudian dikurangi dengan biaya biaya 3M. Biaya 3M ini kalau untuk PP pasal 21 itu adalah biaya-biaya jabatan. Nilainya adalah 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Kemudian selain ada biaya jabatan juga ada pengurangan berupa iuran pensiun, kemudian THT atau JHT yang dibayar sendiri. Itu merupakan pengurang untuk PP pasal 21 bagi karyawan tetap. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ada tahu nggak apa itu PTKP, penghasilan tidak kena pajak? Nah, PTKP itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai wajib pajak orang pribadi dari pajak penghasilan kita itu ada bagian penghasilan yang dia kayak dibebaskan dari pajak. Jadi namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi sampai jumlah tertentu itu kalau kita penghasilannya sampai jumlah tersebut itu kita bisa bebas pajak nih. Nah, ketentuannya ini ada di PMK 101 tahun 2016 dan PER 16 tahun 2016. Yang pertama, untuk semua wajib pajak itu akan memperoleh PTKP defaultnya 54 juta. Nah, kemudian apabila dia menikah, dia ada tambahan 4.500.000 tambahan untuk BP kawin. Cuman untuk tambahan BP kawin ini secara umum, secara defaultnya, dia hanya berlaku untuk laki-laki, kepala keluarga. Jadi kalau wanita, seringkali kalau wanita bekerja dan suaminya juga bekerja, secara umum dia tidak memperoleh tambahan PTKP ini. Jadi cuma 54 juta aja untuk wanita, walaupun sudah kawin atau nggak kawin, sama 54 juta ini. Kemudian apabila dia ada tanggungan, dapat tambahan PTKP 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang. Nah, dia jumlahnya 4.500.000 dan maksimal tiga orang. Jadi kalau statusnya dia belum menikah namanya TK 0. TK tidak kawin dan 0. 0 itu masih nggak ada tanggungannya. Tapi misalnya kalau dia menikah dengan 2 anak, nanti statusnya di K2. Kawin dengan dua tanggungan. Kemudian untuk penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Jadi kalau misalnya untuk perhitungan PPh tahun 2022 itu keadaannya sesuai 2023 itu keadaannya sesuai dengan di awal tahun 2023 di Januari 2023 seperti apa. Jadi kalau misalnya di tahun 2023 pertengahan 2023 ada anak ya, ada lahiran anak, maka untuk anak ini baru bisa dihitung sebagai penambah PTKW di tahun berikutnya, di tahun 2024 itu. Nah, ini secara umum Bapak Ibu untuk ada PTKP tahunan dan PTKP bulanan. PTKP bulanan ini biasanya digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Seperti ini. Kemudian ini PTKP untuk karyawati. Jadi kalau hanya untuk diri sendiri, harusnya kawin, maka dia hanya untuk diri sendiri. Tapi apabila dia seharusnya kawin, tapi suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka bisa untuk diri sendiri, bisa status kawin, dan bisa untuk ketanggungan maksimal 3 orang. Namun syaratnya, dia harus menunjukkan keterangan secara tertulis dari pemerintah daerah, setidaknya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya itu tidak punya penghasilan. Jadi minimal ada surat keterangan dari camatnya yang menyatakan kalau ibu inilah sebagai penanggung hidup untuk keluarga tersebut. Itu. Kemudian untuk yang statusnya dia tidak kawin, maka dia bisa PTKP untuk diri sendiri sebagai WP serta tanggungan maksimal 3 orang. Nah, kemudian tadi kan kita perhitungannya untuk penghasilan penghasilan itu ya. Sekarang kita masuk ke penghasilan kena pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajak ini dari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, kemudian setelah diperoleh penghasilan kena pajaknya, baru bisa dihitung untuk PPh-nya, untuk pajak penghasilannya. Yaitu dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh.
Nah, ini untuk tarifnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, namun untuk eh, ada update terbaru dari UU HPP, Administrasi Peraturan Perpajakan, adanya perubahan bracket dan tarif untuk PPh orang pribadi. Sebelumnya dari rentang 0 sampai 50 juta tarifnya 5%, sekarang untuk rentang penghasilan 0 sampai 60 juta tarifnya jadi 5%. Kemudian dari 60 juta sampai di atas 60 juta sampai 250 juta tarifnya 12%. Kemudian dari di atas 250 juta sampai 800 juta tarifnya 25%. Kemudian dari di atas 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%. Dan kemudian ada tarif baru untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan selama setahunnya di atas 5 miliar, itu tarifnya 35%. Nah, kemudian ada ketentuan untuk penerima penghasilan yang tidak ber-NPWP, yaitu ada ketentuan PPh pasal 21 tambahan sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh pasal 21 yang seharusnya. Jadi misalnya untuk tadi kan tarif tarif paling bawah untuk penghasilan 0 sampai 60 juta kan eh, 5% ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia punya NPWP, dia akan dipotong dengan tarif 5%. Tapi kalau dia nggak punya NPWP, maka akan dipotong dengan tarif 6%, 20% lebih tinggi. Kemudian untuk misalnya dia dia dari wajib pajak yang tidak ber-NPWP tadi, kemudian dia ber-NPWP, tapi setelah pemotongan PPh pasal 21 bulan Desember, maka itu akan menjadi kredit pajak dalam SPK calon PPh orang pribadinya. Namun kalau misalnya dia ber-NPWP sebelum pemotongan PPh pasal 21 bulan Desember, maka itu oleh pemotong ketentuannya harus diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh pasal 21 bulan-bulan selanjutnya. Nah, tapi untuk ketentuan ini tidak berlaku untuk PPh pasal 21 yang dia bersifat final. Nah, kemudian ini ada ketentuan lagi terkait untuk perhitungan PP pasal 21, apakah dia disetahunkan atau tidak disetahunkan. Nah, untuk PP pasal 21 yang disetahunkan ini itu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dia meninggal dunia di pertengahan tahun, itu perhitungan disetahunkan. Jadi begitu disetahunkan ini misalnya dia cuma menerima penghasilan dari Januari sampai misalnya Juni. Tapi untuk perhitungan PPh-nya dianggapnya setahun Bapak Ibu. Kalau dari tahun itu berarti untuk perhitungan PPh-nya ya cuma dihitung dari Januari sampai Juninya aja gitu. Ya ini ada berbeda ketentuannya untuk berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, itu juga perhitungan PPh-nya disetahunkan. Kemudian orang asing yang boleh bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan, itu perhitungannya disetahunkan. Serta untuk karyawan yang pindah cabang, itu juga PPh 21 yang disetahunkan. Kemudian untuk yang tidak disetahunkan, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dia boleh bekerja di pertengahan tahun, serta wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang pindah kerja ke pemberi kerja lain. Seperti itu. Kalau untuk ketentuan lebih lebih jelasnya dan contoh-contohnya yang di contoh perhitungan yang setahunkan sama tidak disangka ini bisa Bapak Ibu pelajari di PR 16 tahun 2016 ya Bapak Ibu. Kemudian kita beralih untuk perhitungan PP pasal 21. Untuk perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pembentangan PP pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak itu bisa berasal dari penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Nah, kemudian hal itu kemudian menjadi perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721A1 atau 1721A2 dan pemotongan PF pasal 21 yang terutang untuk masa Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Jadi untuk perhitungan PP pasal 21 bulanan ini dia akan menjadi dasar untuk pengisian di Form 1721A1 atau Form 1721A2 saat di Desember atau saat pegawai berhenti bekerja. Jadi kalau misalnya pegawainya resign di pertengahan tahun, itu kewajiban dari pemberi kerja untuk memberikan Form 1721A1-nya untuk nanti diserahkan ke misalnya nanti dia bekerja di perusahaan lain untuk diserahkan di perusahaan yang baru sebagai dasar untuk perhitungan pemotongan PP pasal 21 untuk selanjutnya. Nah, jadi kan untuk perhitungannya Pak Ibu. Kemudian kita masuk ke kewajiban pemotong PP pasal 21. Yang pertama, tentunya untuk menjadi pemotong kan wajib punya NPWP sehingga wajib mendaftarkan diri ke KPP. Kemudian wajib untuk menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PP pasal 21
dan PP Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. PP Pasal 26 ini adalah pemotongan gaji untuk wajib pajak luar negeri. Jadi kalau 21 kan untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, pasal 26 yang dalam konteks ini adalah pemotongan pajak untuk pekerjaan, jasa atau kegiatan bagi subjek pajak orang pribadi luar negeri. Nah, kemudian untuk batas penyetorannya, pasal 21 ini wajib wajib disetor ke tempat penyetoran, bisa ke kantor pos, bisa ke bank atau lewat internet banking atau ATM paling lama tanggal 10 hari. Paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi misalnya untuk bulan Juni batas batas penyetoran pajaknya penyetoran puasa dosanya tanggal 10 Juli. Kemudian untuk setelah disetor ada kewajiban juga bagi pemotong untuk melaporkan SPT ketika ada pemotongan. Kecuali untuk SPT masa pajak Desember wajib dilaporkan sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalnya dalam 1 bulan itu tidak ada pemotongan PP, tidak ada pemotongan pajak PP pasal 21, maka tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT masa PP pasal 21 ini. Namun seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Eka ya di awal, kecuali untuk masa pajak Desember, walaupun itu nggak ada pemotongan sama sekali, ada kewajiban dari pemberi kerja untuk tetap melaporkan SPT masa Desembernya. Itu. Dan pelaporannya paling lama tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan ini ada ketentuannya, ketentuan tambahannya, dalam hal tanggal 20-nya itu jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi kalau misalnya tanggal 10 atau tanggal 20-nya itu jatuh di hari libur atau cuti bersama, itu maka bisa mundur untuk ke tanggal hari kerja berikutnya. Kemudian untuk kepentingan dengan administrasi, ketertiban administrasi juga pemberi kerja wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PP Pasal 21 untuk setiap masa pajaknya. Kemudian wajib disimpan untuk catatan dan kertas kerja tersebut sesuai dengan ketentuan. Kemudian wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Bukti potongnya bisa 1721 A1 untuk pegawai tetap atau 1721 tidak final untuk bukan pegawai. Selanjutnya, untuk setelah tadi membuat bukti potong, juga ada kewajiban untuk pembuatan CSV untuk pelaporan dengan menggunakan aplikasi ISPT PP Pasal 21. Jadi untuk pelaporan PP Pasal 21 ini, dia menggunakan CSV, dia jadi datanya diolah di aplikasi ISPT PP Pasal 21, kemudian dari data itu kemudian dibuat file CSV. CSV ini kayak file Excel gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti akan diupload di DJP online untuk pelaporannya. Nah, kemudian terkait dengan bukti pemotongan PP Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun berkala itu dibuatnya sekali setahun dengan form 1721A1. Dan kemudian diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau ketika pegawai berhenti. Untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, maka dibuat setiap kali ada pemotongan. Kemudian jika dalam 1 bulan ada lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Jadi kayak direkap itu kalau misalnya sebulan ada 2 kali pemotongan untuk satu penerima penghasilan yang sama, maka bisa dibikinnya satu bukti potong aja untuk 2 kali pemotongan itu. Kemudian untuk bukti potong pasal 21 ini tidak wajib ditampilkan dalam pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Nah, kemudian ini untuk bentuk bukti potong PPh pasal 21 itu untuk formulir 1721A1 seperti Bapak Ibu. Mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu dengan format ini karena kalau kita karyawan, maka kita karyawan tetap ya, pegawai tetap, maka kita akan dapat ini untuk kita laporkan di e-filing di DJP online. Itu yang datanya kita laporkan. Tadi kan kewajiban untuk pemberi penghasilan, pemotong atau pemberi penghasilan, Ibu. Sekarang kita masuk ke kewajiban untuk penerima penghasilan seperti apa. Yang pertama, kalau udah punya penghasilan di atas PTKP yang 54 juta tadi, maka wajib punya NPWP dan mendaftarkan diri KPP. Kemudian wajib juga
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya selama 1 tahun pajak. Cuman kalau misalnya kita cuma punya penghasilan dari gaji aja, dan itu udah dipotong, maka kita kewajibannya tidak menghitung dan menyetor lagi, tapi cukup melaporkan saja pajak penghasilan yang terutangnya. Kemudian, kalau ketentuan ini masih berlaku nggak ya, pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai tertentu wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal kader atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri. Ini kayaknya masih berlaku sih untuk ketentuan untuk misalnya dia dari luar negeri, terus dia WNA, terus dia jadi subjek pajak dalam negeri, maka dia ada kewajiban untuk buat surat pernyataan berisi jumlah tanggungan keluarga. Dan itu surat pernyataan diserahkan saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Kemudian apabila ada perubahan tanggungan keluarga dibuat paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Kemudian terkait dengan eh, tadi kan ada kewajiban untuk penambah penghasilan. Jadi misalnya dalam hal ada PPh kurang bayar, maka wajib dilakukan penyetoran paling lama sebelum SPT tahunan disampaikan. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan lain selain dari gaji, maka dan dari dengan pelaporan SPT ada status kurang bayar, maka kita wajib untuk bayar kekurangan bayar pajak tersebut. Pertama kita bikin billingnya, kemudian dari billing itu kita bisa datang ke bank atau kantor pos atau ke ATM atau internet banking untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing tersebut. Kemudian untuk batas pelaporan SPT tahun PPOP, ini kewajiban pribadi ya Bapak Ibu, dilakukan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, lapornya di DJP online melalui e-filing atau bisa pakai e-form. Dan untuk akses di online itu kita harus punya e-filing ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lupa e-filing, bisa kita sebagai orang pribadi datang ke KPP terdekat untuk minta e-filingnya. Nah, kemudian tadi kan ada batas 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 penyetoran, batas pelaporan. Nah, ada juga sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, untuk keterlambatan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahun PPh, kalau dia bayarnya setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahun, jadi setelah lewat 3 bulan dari batas waktu penyampaian pelaporan SPT, maka bisa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga bunga per bulan dihitung dari berakhirnya batas waktu penghasilan, batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. Dan bagian dari bulan dihitung penuh sebagai 1 bulan. Nah, selain ada tadi kan untuk SPT tahunan ya, untuk kalau PPh bahasa 2 saja kan dia SPT masa ya Bapak Ibu. Jadi untuk SPT masa selain PPN, apabila ada keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT, maka bisa dikenakan denda 100.000. Jadi kalau misalnya tadi kan ada kewajiban untuk lapor SPT masa Desember ya, walaupun ada ataupun tidak ada pemotongan PP pasal 21. Nah, bila baru tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan, maka ada denda 100.000. Dan ini dendanya sama sih dengan SPT tahunan PPh-UP 100.000 juga kalau dia lapornya setelah lewat tanggal 31 Maret. Kemudian untuk SPT masa PPN ada denda 500.000. Kemudian juga untuk SPT tahunan badan ada denda 1 juta. Dan ada sanksi berupa denda, juga ada sanksi apabila eh, terlambat menyampaikan SPT yang dia statusnya kurang bayar, nanti ada sanksi bunganya juga Bapak Ibu. Untuk contoh kasusnya mungkin saya bacakan salah satu aja Bapak Ibu ya. Ya kalau di materi ini sebenarnya ada cukup banyak untuk contoh kasus, jadi saya cukup baca saya sampel salah satu aja. Anastasia pada tahun 2016 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan 8 juta dan dia membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Anastasia menikah tapi belum punya anak. Di bulan Juli 2016 dia menerima kenaikan gaji menjadi 10 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Anastasia menerima rapat sejumlah 12 juta rupiah yang berasal dari kekurangan gaji untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Di bulan Oktober, Anastasia menerima
bonus tahunan sebesar 20 juta. Dan catatannya adalah suami suami Anastasia ini dia tidak bekerja. Jadi kalau misalnya nanti eh, Anastasia mau memperoleh PTKP sebagai wanita kawin, maka dia harus menyerahkan surat keterangan dari camat, minimal camat, yang menyatakan kalau suaminya tidak bekerja. Nah, untuk perhitungan PP-nya seperti apa? Ini seperti ini Bapak Ibu. Untuk perhitungan untuk gaji bulanannya. Jadi gaji sebulannya 8 juta dikurangi dengan biaya jabatannya. 5% kali 8 juta 400 ribu. Kemudian ada iuran pensiun 200 ribu. Pengurangnya 600 ribu. Dipilih penghasilan neto sebulan 7 juta 400. Kemudian penghasilan neto setahunnya dikalikan dengan 12 diperoleh 88 juta 800 ribu. Kemudian dikurangi dengan PTKP untuk diri sendiri 55 juta dan untuk WP kawin 4 juta 500 diperoleh PTKP 5 juta 58 juta 500 ribu diperoleh penghasilan kena pajak setahunnya 30 juta 300 ribu. Nah untuk PP tarif karena ini masih di bawah 60 juta maka PP-nya adalah 5% kali 30 juta 300 1 juta 515 ribu. Kemudian ada PP pasar 21 sebulannya dibagi 12 diperoleh 126 250. Itu tadi untuk gaji ketika dia eh, 8 juta ya Bapak Bu. Kemudian atas uang rapelnya perhitungan seperti ini. Bagi sebenarnya kan jadi 10 juta. Kemudian dikurangi biaya jabatan 5% kali 10 juta 500 ribu. Tambah iuran pensiun 200 ribu. Jadi pengurangnya 700 ribu. Kemudian ada dari situ diperoleh penghasilan neto sebulan 9 juta 300. Dari penghasilan neto sebulan ini kemudian dikalikan 12 jadi 9 juta, jadi 111 juta 600 ribu. Kemudian dikurangi dengan PTKP 58 juta 500 ribu, dikurangi penghasilan kena pajak setahun 53 juta 100 ribu. Kemudian untuk perhitungan PPh-nya, ini mungkin ada sedikit salahnya, Ibu. Harusnya 5% kali 60 juta, 3 juta ya. Kemudian 15%, harusnya ini tarifnya berarti karena 53 juta 100 ribu, harusnya masih kena tarif 5% ya, Ibu. Ini masih perhitungannya masih menggunakan tarif yang lama. Tapi kalau misalnya dia menggunakan tarif yang lama, seperti ini Bapak Ibu. Jadi eh, jumlah tarif 15% itu hanya atas jumlah di atasnya. Jadi kalau tadi kan disebutkan tarifnya 0 sampai 60 juta. Jadi kalau misalnya penghasilannya 65 juta, maka yang dikenakan dengan tarif 15% itu hanya 5 jutanya. Jadi 15% kali 5 juta ditambah nanti dengan 3 juta. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lanjut dengan data ini, tadi diperoleh PP pasar 21 sebulannya 247.883 rupiah. Kemudian untuk PP pasar 21 dari Januari sampai Juni yang seharusnya 6 kali 247.083 ini diperoleh 1.482.500. Kemudian dikurangi dengan PP pasar 21 yang sudah dipotong di bulan Januari sampai Juni diperoleh angka 26 kali 1 26 250 757.500. Kemudian untuk pasal 21 untuk uang rapelnya diperoleh jadi 725.000. Kemudian tadi kan ada juga bonus bonus 20 juta di bulan Oktober ya. Nah, perhitungannya seperti ini. Gaji setahun 12 kali 10 juta, 120 juta, ditambah bonus 20 juta, diperoleh penghasilan brutto 150 juta, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5% kali 150 juta 7 juta, namun karena biaya jabatan setahun itu maksimal 6 juta maka yang bisa diperhitungkan sebagai biaya jabatan hanya 6 juta saja. Kemudian dikurangi dengan iuran pensiun selama setahun 12 kali 200 ribu 2 juta 400, diperoleh total pengurangnya 8 juta 400. Kemudian penghasilan itu setahun dari gaji dan bonus ada 131.600 ribu. Kemudian dikurangi dengan PTKP diperoleh penghasilan pajak setahun 73 juta 100 ribu. Kemudian nanti dari jumlah 73.100 ribu itu uh, dikurangi dihitung dengan tarif PP pasal 17 diperoleh gaji setahun 5 juta 9 PP pasal 21 untuk setahun 5 juta 965. Kemudian untuk PP pasal 21 dari gaji ini dari gaji yang udah 10 juta tadi ya 2 juta 965
dikurangi. Jadi PP pasal 21 setahun yang plus bonus dikurangi dengan PP pasal 21 atas gaji yang tanpa bonus. Peroleh PP pasal 21 atas bonusnya 3 juta. Seperti itu. Kemudian untuk sedikit catatan untuk karyawan yang baru bekerja tidak dari awal tahun kalender untuk cara perhitungan masa atau bulanan penghasilan itu sebulannya dikalikan dengan jumlah bulan bekerja selama sampai tanggung pajak. Jadi dia tidak dikalikan 12 ya untuk kalian yang baru bekerja tidak dari awal tahun kalender. Kemudian untuk perhitungan kembali pada masa pajak Desember, PP Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari yang bersifat teratur maupun tidak teratur sama pegawai tetap yang bersangkutan kerja pada pemotong pajak dan dia tidak disetahunkan. Jadi tadi kan ada ya yang dia disetahunkan mau disetahunkan dan jadi untuk kalian yang baru bekerja tidak dari awal tahun kalender dia masuk kategori yang tidak disetahunkan. Ini untuk contohnya ini mungkin bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya terkait karyawan yang dia baru bekerja. Kemudian untuk karyawan yang resign pada periode yang berjalan untuk cara perhitungannya adalah penghasilan itu sebulan dikalikan 12. Kemudian untuk perhitungan kembali pada saat pegawai tersebut resign atau berhenti bekerja, PP pasal 21-nya dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang terima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, sama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotongan pajak. Itu juga masuk kategori yang tidak disahkankan. Ini untuk contoh perhitungannya. Kemudian untuk karyawan yang pindah tugas, perhitungannya adalah penghasilan itu sebulan dikalikan dengan 12. Kemudian untuk perhitungan kembali pada masa di mana pegawai tersebut berhenti bekerja, PP pasal 21 dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan. Kalau yang ini dia masuk karena pindah tugas ini, dia masuk kategori yang disetahunkan untuk perhitungan PPh-nya. Ini untuk contoh soal dan jadwal perhitungannya. Kemudian ini untuk kalian yang berhenti karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia sebelum bulan Desember. Untuk cara perhitungannya sama, misalnya untuk penghasilan masa bulanannya, misalnya itu sebulan dikalikan 12. Namun untuk penghasilan saat untuk menghitung PPh saat dia berhenti bekerja atau saat meninggalkan Indonesia atau meninggalkan Indonesia itu dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima diperoleh baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur yang dia sedangkan. Jadi perhitungannya sama seperti pegawai tetap yang dia bekerja full selama setahun. Jadi ini masuk kategori yang disetahunkan. Ini untuk contohnya. Oke, demikian Bapak Ibu untuk paparan materi dari saya. Eh, Semoga dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian terkait PPP itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan untuk kepada Mbak Eka. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Guntur ya. Materinya cukup padat ya, karena emang PPh satu ini eh, pembahasannya emang cukup banyak karena eh, setiap case itu ada yang berbeda-beda. Kayak Ya, tadi ada sangat yang situasional ya dipindah Mbak ya. tugaskan. Iya, betul sekali. Jadi perhitungan itu nggak semuanya sama. Nah, jadi atas penjabaran tadi, apakah Bapak Ibu sekalian sudah cukup jelas? Karena saya akan membuka sesi pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh raise hand-nya atau boleh kalau malu boleh melalui kolom chat. Kayaknya di kolom chat sudah ada yang bertanya nih Bapak Gentur. Saya bacakan dulu ya. Oh, Ibu Yuni Rahmawati. Kalau saya mau tanya, di tempat saya sering keluar masuk karyawan. Baik, Bu. Lalu bagaimana, Bu? Bagaimana perhitungan PPh yang telah dipotong? Bagaimana Pak Gentur? Jadi Ibu Yuni Rahmawati ini menanyakan bahwa di tempat kerjanya sering keluar masuk karyawan. Jadi mungkin ada yang masuk, kemudian ada yang resign ya Bu ya. Nah, itu perhitungan PPh-nya seperti apa Pak Gentur PPh 21-nya?
Ya, baik Ibu Yuni Rahmawati. Ibu Yuni Rahmawati. Ini ada tambahannya, apakah dibetulkan atau abaikan saja dari akhir tahun gimana? Jadi gini ya Bu, Ibu, ini kan kalau untuk ketentuan terkait perhitungannya kan jadi situasional ya Pak Bu. Jadi tergantung dia resign-nya kapan, apakah udah 1 tahun atau di pertengahan tahun atau gimana seperti itu. Kalau untuk lebih jelas terkait dengan perhitungannya mungkin Bapak Ibu bisa pelajari di Per 16 tahun 2016. Nah, kemudian untuk kewajiban kita sebagai pemotong atau pemberi kerja itu kita melaporkan PPh-nya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya eh, dia resign, terus ada misalnya ada nilai lebih bayar atau nilai kurang bayar, maka pelaporan PPh kita itu harus dibetulkan Bapak Ibu. Nah, jadi nggak kalau sesuai ketentuan ya harus dibetulkan karena SPT ini kan ketentuannya kan harus dilaporkan dengan benar ya dengan tepat ya. Jadi kalau menurut perhitungan secara ketentuan dia eh, ada hal yang harus dibetulkan ya dibetulkan saja. Kemudian nanti untuk di akhir tahun seperti apa? Ya kembali lagi ke perhitungan PP pasal 21 sesuai ketentuan di Per 16 tadi untuk tata cara perhitungan seperti apa. Jadi kan nanti di Per 16 itu di contoh-contohnya cukup jelas sih saya rasa untuk misalnya untuk KW yang desain di pertengahan tahun seperti apa, kalau misalnya dari awal tahun seperti apa, itu nanti ada contoh-contohnya dan ada kayak penjelasannya seperti apa untuk perlakuan PPh-nya gitu. Gimana Ibu Juni? Apa sudah cukup jelas? Nah, demikian Ibu Yuni Rahmawati. Jadi situasional ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Guntur. Bu Bu Yuni menanggapi kembali nih Pak. Jadi kalau dibutuhkan akan LB ya, ya itu tadi Bagaimana apakah dibatalkan atau diabaikan saja dan di akhir tahun bagaimana? Oke, baru setahun baru lanjut. kalau untuk kalau dibutuhkan Jadi kalau dibatalkan akan LB ya Pak katanya. itu tergantung dari situasinya sih Bu. Jadi mungkin bisa LB, mungkin juga enggak gitu. Jadi tergantung tadi kondisinya seperti apa untuk kawan tersebut, perisainya seperti apa seperti itu. Jadi nggak pasti kalau dibutuhkan pasti akan LB sih kayak gitu. Ya, mungkin Ibu Yuni Rahmawati bisa membaca lebih lanjut di Per 16 ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, di Per 16 itu di bagian lampirannya Bu ada beberapa case yang bisa dipelajari apa namanya untuk perhitungan PH pasal 21-nya. Baik, saya ke penanya selanjutnya yaitu ini ada Ibu Ana. Bagaimana perhitungan untuk fee manajemen dan itu dilakukan setiap bulan? Bagaimana cara perhitungannya? Jadi ini untuk perhitungan fee manajemen ya Pak Gantur ya. Iya. Ya, Ibu Ana untuk fee manajemen ini maksudnya untuk siapa, Bu? Soalnya kan ini kan kita topiknya terkait PP Pasar 21 ya. PP Pasar 21 itu untuk pemotongan penghasilan hubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan bagi orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau misalnya fee management itu untuk siapa? Untuk pegawai tetapkah? Untuk bukan pegawai atau seperti apa? Misalnya tadi tarifnya bisa berbeda, perhitungan pajaknya bisa berbeda tergantung kepada siapa kita memberikan penghasilan tersebut seperti itu. Dan ini untuk contoh perhitungannya kembali lagi ke Per 16 itu. Ada contohnya di situ untuk fee management seperti kalau untuk fee management ini maksudnya seperti apa saya kurang dapat sih maksudnya fee management itu terkait apa gitu. Apakah dia mirip dengan gaji tunjangan atau seperti apa? Oke, baik. Demikian, apakah Ibu Ana masih ada pertanyaan, Ibu? Kayaknya ada respon lagi tuh Mbak Ika. Penjelasan Bapak Gantur tadi, sebenarnya sudah jelas ya, Ibu Ana tidak ada jawaban ya. Ibu Ana kalau misalkan mungkin masih ada pertanyaan, boleh raise Bu, atau dicek kembali, boleh. Saya ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak.
ini dari Ibu Yeni Yusnita. Saya mau tanya untuk jasa notaris, tapi beliau menggunakan PPh pasal 21. Yang saya ingin tanyakan sebaiknya saya menggunakan tarif apa? Apakah PPh 21 seperti beliau terapkan atau PPh 23 atas jasa karena kami saya menggunakan jasa beliau. Terima kasih. Baik, Jadi Ibu Yeni ini menggunakan jasa notaris ya, sepertinya ya pertanyaannya ya. Menggunakan jasa notaris dan notarisnya ini menggunakan PPh pasal 21 gitu. Jadi ini Ibu Yeni ini eh, lawan transaksinya notarisnya ya Pak Gentur ya kayaknya ya. iya, saya nangkapnya seperti itu sih, Mbak Ika. Jadi gini ya Bu, ya ini untuk atas jasa ini kan untuk penentuan dia digunakan pasal 21 atau 23 ini kita lihat kembali lagi ke subjeknya siapa. Kalau dia orang pribadi jadi misalnya di invoice-nya itu atas nama pribadi notaris tersebut, maka kita melakukan pembatalan pasal 21. Cuman misalnya dia ada kayak misalnya badan hukum yang misalnya kayak firma atau pokoknya badan-badan badan usaha atau badan hukumnya lah yang dia atas nama notarisnya di invoice-nya atas nama kantor-kantor notarisnya lah seperti itu, maka itu dilakukan pembuatan PP pasal 23 atas jasa. Jadi kita lihat nih subjeknya siapa. Kalau orang pribadi dia pasal 21, tapi kalau misalnya ke badan usaha atau badan hukum, dia masuk ke jasa PP pasal 23. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan badan artinya mutanya menggunakan PPh pasal 23 ya Pak ya. Ya, Tapi kalau misalkan dia sebagai orang pribadi maka menggunakan PPh pasal 21. Baik, Ibu Yeni apakah masih ada pertanyaan Ibu Yeni Yusnita? Mudah-mudahan cukup jelas ya Bu ya. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu Ibu Ditya. Halo Ibu Bapak, saya mau bertanya, apabila ada karyawan yang pisah kakak dengan istri dan dua anaknya, itu apakah tetap terhitung sebagai K2? Lalu pertanyaan kedua, di perusahaan kami memiliki karyawan proyek yang statusnya seperti karyawan harian, tapi kita rutin membayar setiap bulannya sesuai hari kerja. Nah, selama ini kita masukkan ke perhitungan sebagai tenaga kerja lepas. Apakah sudah sesuai? Kalau yang pertanyaan pertama ini ya kayaknya ini karyawannya kan seorang suami. Nah, namun suaminya tersebut kartu keluarganya berbeda dengan istri dan dua anaknya ya. Nah, itu bagaimana Pak Gentur? ya Ibu Ditya, Statusnya apakah masih K2 atau tidak atau TK0 ya ini ya? Karena kan iya, nah sebenarnya sih kalau seperti itu tergantung statusnya ya. Apakah iya masih ada masih, hubungan atau tidak? iya Sepanjang masih kalau memiliki hubungan masih sepanjang masih diakui belum sebagai bercerai ya K2. masih yang sebagai K2 Bapak atau Ibu Ditya. Jadi kalau emang belum ada akte cerai atau apa, walaupun dia pisah kakak, tetap Masih dianggapnya sebagai masih K2. tanggungan ya, masih Hmm, menanggung istri dan apalagi kedua dia anaknya. dia masih menanggung seperti itu. Mm-mm. Karena mungkin ada orang yang long distance marriage ya, jadi istrinya di satu kota dan suaminya di kota lainnya begitu. Jadi karena data kependudukannya harus rapi, jadi harus punya kakak. Jadi menjadikan kakaknya tersebut tuh berbeda antara istri dan anaknya ya. Oke, pertanyaan keduanya itu mengenai current project Pak Gentor. Current projectnya Mm-mm, itu harian, tapi rutin membayar tiap bulan. Jadi continue ya dia. mm-mm. Nah, selama ini mereka memasukkannya ke perhitungan sebagai tenaga kerja lepas. Itu apakah sudah sesuai Pak Gentur? Iya, kalau menurut saya sih sudah sesuai, Mbak. Soalnya kan ini di kata kuncinya kan sesuai hari kerja ya. Jadi kalau tenaga kerja lepas Mm, ini kan memang dia dibayarnya harian dan pembayaran pajaknya harian itu gitu. betul. Jadi sesuai hari kerjanya berapa, ya dia dibayar pajak, dipotong pajaknya dibayarnya berapa, pajaknya juga sesuai harian itu seperti itu. Jadi sudah tepat sih kalau diperlakukan sebagai tenaga kerja lepas. Oke, baik. Bagaimana Ibu Ditya? Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Apakah jawabannya eh, sudah terwakilkan? Baik, saya akan ke penanya selanjutnya yaitu Ibu Fani. Ibu Fani ini izin bertanya kalau misalkan dalam satu PT tidak ada karyawannya, itu bagaimana hitungan pajaknya? Nah, jadi kalau misalkan satu PT itu tidak ada karyawannya, artinya kan tidak ada penghasilan yang dipotong ya Bu ya. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan dia masih belum berjalan dan dia belum ada
pembayaran atas penghasilan karyawannya, jadi kan tidak ada yang harus dipotong. Jadi artinya nihil nih PPh 21-nya. Nah, untuk Januari sampai dengan November itu tidak perlu dilaporkan karena tidak ada pembayaran pajak PPh pasal 21 yang harus disetorkan gitu. Nah, namun untuk bulan Desember wajib dilaporkan. Jadi Bapak Ibu apabila mungkin ada yang perusahaannya saat ini eh, belum berjalan atau terhenti atau mungkin karyawan tidak ada, itu mungkin kan tidak ada pemotongan PPh pasal 21 yang harus dipotong. Nah, untuk itu, untuk Januari sampai dengan November tidak perlu melakukan pelaporan apabila PPh 21-nya nol. Tapi kalau untuk masa Desember itu wajib melakukan pelaporan, baik itu nihil ataupun kurang bayar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita undang untuk pelaporan PPh satu ini, di antaranya ada Bapak Ibu ada yang masa Desembernya belum melakukan pelaporan PPh pasal 21. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu yang belum melakukan pelaporan mohon untuk melakukan pelaporan ya Bapak Ibu ya yang masa Desember begitu. Baik, sudah cukup jelas ya Ibu Fani. Jadi kalau di Januari sampai November tidak perlu melakukan pelaporan tapi Desembernya melakukan pelaporan. Ini oh Ibu Ana tadi nih ke orang pribadi bukan karyawan. Ibu Ana oh notaris ya. Orang pribadi berarti PPh pasal 21 Bu. Ibu Ana ini kayaknya tadi yang manajemen fee tadi kayaknya Mbak. Ya, Ibu Ana ini yang Manajemen fee tadi. Jadi oh yang kalau manajemen fee. ya ke orang pribadi bukan karyawan seperti gaji, mungkin ini mungkin jatuhnya kayak ke tenaga ahli mungkin kali ya. Mungkin jadi kayak konsultan seperti itu kali ya. Mungkin ada jasa konsultasi atau apa. Ini nanti untuk perhitungan PPh-nya berarti masuk ke bukan pegawai kalau orang pribadi bukan karyawan. Oke, itu. Tidak berkesinambungan ya Pak Guntur ya. Iya, Oke. Nah, ini Ibu Yeni Yusnita juga sepertinya tadi ya beliau sama pribadi berarti saya tetap iya betul Ibu Yeni ini Ibu Yeni yang bekas notaris ya. Kemudian ada Ibu Yeni juga nih, Ibu Yeni berbeda ya. Izin bertanya, perusahaan kami menyediakan jasa IT untuk instansi pemerintah. Dari anggaran pemerintah, kontrak diminta dibuat perorangan yang artinya ke karyawan pribadi dan bukti potong atas karyawan tersebut. Apakah transaksi ini bisa kami catat sebagai pendapatan perusahaan? Ini, tapi kenapa kontraknya diminta buat perangkap. perorangan ya? Iya, saya juga agak bingung bacanya. Anggaran pemerintah tapi diminta dibuatnya di perorangan. Perorangan. Jadi nanti yang terima penghasilannya siapa? Ke perorangannya kah Perorangannya atau atau badannya ya? perusahaan gitu? Karena kalau misalkan ke jadi pencatatannya sebagai ini ya tergantung dari yang penerima penghasilannya ya Pak Guntur ya. Iya, Oke, Ibu Ditya masih ada hubungan. Oh, oke nih yang tadi kakaknya terpisah ya. Ibu Fani tidak perlu dilaporkan jadi Januari. Iya Ibu, tidak perlu dilaporkan kalau tidak ada pemotongan. Karena kan PPh pasal 21-nya kan nihil ya, nol. Jadi tidak perlu dilakukan pelaporan. Nah, cukup di Desembernya aja yang dilaporkan. Cukup jelas Ibu. Ya. Jadi Desember walaupun nihil tetap dilaporin ya Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Ana ya betul Pak ke pribadi. Oh ke pribadinya transfernya. Nah itu tadi atas yang kontraknya Pak Gentor. Jadi dia ya ditransfernya ke pribadinya, pribadi ya. bukan ke perusahaannya. Jadi tidak bisa dicatat sebagai sebagai Iya, pendapatan perusahaan ya. iya. Karena Iya, emang dari siap Bu. instansi pemerintah ke pegawainya. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini antusiasnya banyak ya. Iya, luar biasa ya Mbak Eka. Izin bertanya, jika di SPT tahunan Desember statusnya lebih bayar, maka apakah bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya di tahun pajak yang akan datang sampai ada bayar pajak kembali? Nah, gimana Pak Gentur? Ini untuk ini SPT tahunan atau SPT tahunan badan atau PPh satu Bu, Ibu Wilda Putriani? Ya Bu Wilda, jadi mungkin bisa berjelas ya ini untuk SPT tahunan PP Badan atau SPT masa leluasa 21 bulan Desember.
21 Pak Oke, Gentur. jadi istilahnya bukan SPT tahunan Desember ya, SPT masa bulan Desember. Jadi kalau misalnya di bulan Desember, itu kan kalau Desember kan sebenarnya rekapan ya Bapak Ibu, dari rekapan setahun, rekapan setahunnya seperti apa, dan kalau dari rekapan setahunnya itu memang setiap berdasarkan perhitungan setiap ketentuan emang lebih bayar, maka dia bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya, ke Januari. Jadi bisa terus dikompensasikan sampai nanti ada ada untuk pembayaran pajaknya. Jadi untuk PP Pasal 21 ini dia bisa dikompensasikan seperti itu. Kalau memang berdasarkan perhitungan memang ada lebih bayarnya. Begitu Oke, Ibu Wilda. baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Nah, masih ada nih, Ibu Fani masih bertanya, kalau misalkan kerjanya pilot, ada tunjangan penerbangan. Saat dapat tunjangan terbang itu, apakah kena potong PPh satu Pak? Harusnya kena ya, Harusnya Pak ya, kena, iya, karena kan harusnya kena. mendapatkan penghasilan. Iya, Karena setiap penghasilan yang diterima itu harusnya dikenakan pajak penghasilan. Nah, berapa persen Pak Gentur? Ini kan tidak Ini berarti kan tunjangan ya, tunjangan. Tunjangan itu kan kalau di ada sepemahaman saya maksud ya. Bapak Ibu, tunjangan itu kan berarti dia tiap tiap bulan dapat nggak? Kalau dia tiap bulan dapat tunjangan itu maka dia akan masuk sebagai penghasilan tetap. Eh, jadi nanti perhitungannya Tiap kayak bulan Pak Gentur, ya tiap bulan. tiap bulan atau tidak tiap bulan Berarti tiap bulan. Tidak, oh tidak atau tiap tidak tiap bulan. tidak tiap bulan. Terus itu pilot tersebut itu dia kayaknya statusnya gimana Bu? Apakah pegawai tetap di situ atau kontrak atau gimana? Jadi saat ada penerbangan saja pegawai kontrak. Pegawai kontrak tapi kontraknya itu dia ada dapat eh, gaji nggak tiap bulan selain tunjangan. Kontraknya 1 tahun dan kalau misalnya gini Bu, kalau misalnya dia kontraknya 1 tahun dan tiap tiap bulan dia ada gaji tetapnya, terus tiap ada penerbangan dia dapat tunjangan gitu ya, itu perhitungannya sama sih untuk pegawai tetap. Jadi kan kalau untuk PP Pasal 21 untuk pegawai tetap ini dia menghitungkan penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Seperti itu. Jadi kalau gajinya itu dianggap sebagai penghasilan teratur, kemudian tunjangannya yang dia setiap dia terbang itu dia diperhitungkan sebagai penghasilan tidak teratur. Jadi perhitungan sama sih kayak tadi, jadi ditambahkan ditambahkan bisa di bulan berapa dia dapat itu ditambahkan dengan gaji tetapnya, kemudian itu diperhitungkan seperti itu. Untuk contoh perhitungannya nanti mungkin bisa dicek di PMK di PP Per 16 2013. 16. Ya, Iya, terima kasih sama-sama Ibu Fani. Wah, ini pertanyaannya masih berlanjut ya. iya. Ibu Latifah nih, Pak Gentur. Pertanyaannya adalah untuk pembuatan CSV di ISPT harus mendaftar SSP dengan ketentuan PPh terutang dan SSP disetor harus sama nominalnya. Apabila ingin membuat CSV pribadi atau pelaporan PPh pasal 21 pribadi, maka nominal PPh satu karyawan dan SSP yang disetor berbeda. Ini bagaimana ya? Apakah pelaporan harus bersamaan dengan karyawan lainnya atau bisa melakukan pelaporan PPh satu secara individu? Kalau PPh pasal 21 ini pelaporannya oleh badan ya, karena kan eh, memotong penghasilan dari karyawannya ya. Ini saya masih agak bingung dalam pertanyaannya. Dia buat CSV di SPT harus mendaftar SSP. Bagaimana Pak Gentur? Saya juga agak bingung soalnya kan kalau untuk Pertanyaannya pribadi apa? kan dia tidak melaporkan PP Pasal 21 ya. Pribadi kan dia melaporkannya SPT tahunan. Jadi untuk PP Pasal 21 ini yang melaporkan adalah pemberi kerjanya, bukan pribadi karyawannya gitu. Bagaimana Ibu Latifah? Tapi ini pertanyaannya pembuatan CS sih Pak Gentur di ISPT. Iya, tapi individu saya agak bingung juga. Dan kan Apa kalau kalau pelaporan PP Pasal 21 ya di bulan tersebut berapa
pemotongan PPh 2 dilaporkan bersamaan gitu, nggak bisa sendirian gitu. Ya, kecuali memang karyawannya cuma satu ya, yaitu sendirian bisa. Cuman kalau misalnya ada karyawan lain ya lapornya bareng sama karyawan tersebut gitu. Jadi satu Iya, dikumpulkan ya. iya. Jadi gelondongan tidak tidak Mm, per satu-satu pegawainya dibuatkan SSP gitu. iya, Jadi keseluruhan total eh, kurang bayar atas SPT PPh 21 badan tersebut itu berapa, itulah yang dibuatkan SSP-nya gitu. Ini mungkin Ibu Latifah sebagai pemberi kerja pelaporannya harus sekaligus atau seluruh karyawannya atau bisa dicicil perkara. Seluruh Bu, seluruh karyawannya. Jadi Ibu ketika membuat CSP, membuat ISPT itu kan membuat per karyawan ya, per karyawan. Namun setelah itu kan membuat SPT PPh pasal 21-nya nih. Nah, dari situ kan ketahuan nih Bu, di bagian induknya ketahuan berapa kurang bayar atas karyawan yang dimiliki oleh perusahaan ibu. Nah, di situ kurang bayarnya itulah yang dibuatkan e-billing. E-billing senilai dari seluruh pemotongan PPh pasal 21 yang kurang bayar tersebut, bukan per karyawannya, Bu. Bagaimana Ibu Latifah? Apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, kemudian ini ada Pak Firman Firdaus mau bertanya apa bedanya non pegawai yang berkesinambungan dengan yang tidak berkesinambungan. oke. Jadi Pak Firman, untuk bedanya bukan pegawai yang dia penghasilannya berkesinambungan dan tidak berkesinambungan ini mungkin bisa saya kasih contoh ya. Jadi kalau yang berkesinambungan itu artinya dalam 1 tahun dia ada menerima penghasilan lebih dari 1 kali. Jadi misalnya kayak tadi contohnya Bu Ana, dia ada misalnya pakai jasa konsultan dan dia memberikan manajemen fee. Manajemen fee kan mungkin tiap berapa bulan sekali ada, ya itu masuk kategori berkesinambungan. Kalau yang kategori tidak berkesinambungan itu dalam 1 tahun itu dia cuma sekali aja, misalnya karyawannya ngadain acara, terus dia ngundang penyanyi. Nah, penyanyi itu kan cuma dapat panggilan sekali aja di situ. Ya, itu tidak berkesinambungan seperti itu. Ya, bagaimana Bapak Firman Firdaus? Apakah sudah cukup jelas? Ini cukup antusias sekali ya pada hari ini. Tadi alhamdulillah pesertanya sudah sampai 27, tapi mungkin ada pekerjaan yang menghasilkan live dari Zoom meeting kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya dari pemaparan dan juga tanya jawab kita pada siang hari ini ya. Iya. Oke, baik. Ini cukup. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kayaknya sesi tanya jawab kita sudah kita cukupkan ya. Kita cukupkan dan kebetulan pada sore hari ini kita kehadiran Bapak Kasubag Umum dari KPP Pratama Jakarta 3. Beliau ingin memberikan pemaparan nih, yaitu peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas gitu. Nah, baik, tidak perlu lama-lama. Saya persilakan Pak Budi Budiawan. Silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Eh, Ya, Mbak Eka, Mas Gentur, ya gimana Pak. kabarnya? Sehat, Mas? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Sehat sehat. Pak. Alhamdulillah. Oke, Bapak-Bapak Ibu sehat-sehat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Oke, gimana Mbak Eka? Gimana? Hmm. Saya ngikut ya. Boleh Pak, Langsung, boleh. langsung aja, Siap Pak. Silakan Pak. langsung aja nih ya. Boleh Pak. Oke. Karena udah Ah, udah sore ya. kita udah Oke. di menit ke berapa? Di Hmm, 1 jam lewat ya Pak ya. Oke. Tapi tadi antusias sekali nih Pak pesertanya. Iya, Jadi banyak betul, pertanyaannya betul, yang betul, masuk betul, ya. betul, betul. Mudah-mudahan Ah, setelah ini pelaporan PPh pasal 21-nya dilaporkan ya Pak, amin, amin, disampaikan. amin, 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 Ya. amin, amin, amin. Baik, Iya. kita mulai ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum saya apa, saya memulai paparan ya. Perkenalkan, nama saya Budi Budiawan. Saya menjabat sebagai Kepala Subbag Umum
dan kepatuhan internal di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 3. Mohon izin kepada Bapak Ibu, pahlawan-pahlawan kita masa kini nih, sangat berbahagia sekali saya bisa bergabung di acara ini dalam rangka uh, sharing lah ya Bapak Ibu terkait mungkin arahan dari pimpinan kita terkait dengan ini dengan gratifikasi sebetulnya ya Bapak Ibu ya, terkait dengan himbauan gratifikasi kepada Bapak Ibu ya, untuk mari kita sama-sama saling menjaga ya, mengendalikan gratifikasi tersebut gitu ya. Bengkainya dengan peranan integritas tadi ya yang seperti disebutkan oleh Mbak Eka. Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Mohon izin mungkin Mbak Eka bisa ditampilkan slide-nya. Oke. Sebentar ya. Ini ketutupan ini sebentar. Baik, saya mulai saja Bapak Ibu ya. Kita minta waktunya lah, mudah-mudahan 10 menit selesai lah ya. Ya, jadi paparan kali ini terkait dengan peran masyarakat ya, terutama bagi wajib pajak di sini dalam rangka meningkatkan budaya integritas di lingkungan KPP Pratama Jakarta Setiabudi 3. Lanjut mungkin, baik ya. Nah, slide pertama terkait tentang pengertian integritas lah ya, boleh kita katakan seperti itu. Integritas apa sih gitu ya? Integritas apa sih ya? Integritas itu berbicara tentang kesatuan ya, kesatuan antara pikiran, perasaan, hati nurani yang diimbangi dengan ucapan dan tindakan gitu ya. Jadi antara pikiran, perasaan, hati nurani dengan yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan oleh pegawai tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusnya ya, sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang memang diatur oleh ketentuan undang-undang gitu ya, aturan-aturan kita sebagai aparatur dan juga sebagai masyarakat gitu ya. Jadi integritas itu tentang bagaimana menyatukan yang bagus ya, yang baik-baik antara perasaan, pikiran, hati nurani dengan ucapan dan tindakan. Jadi kalau berbicara tentang integritas, kita berpikiran jelek aja itu sudah bukan integritas ya. Kita berprasangka buruk saja itu sudah bukan integritas. Apalagi dengan tindakan yang di luar peraturan, di luar dengan hukum yang ada gitu, yang hukum yang positif. Ya, itu tentang pengertian integritas. Yang berikutnya mungkin lanjut. Nah ini tentang karakteristik integritas ya. Kalau kita lihat ada 10 karakteristik integritas yang dianut oleh Adrian Gostick dan Dana Telford ya. Yang pertama bisa kita lihat, kita bisa baca yaitu apa karakteristik integritas itu? Yang pertama kita harus apa ya? Kalau kita melihat seorang itu dia sadar gitu ya. Dia sadar menyadari bahwa hal-hal kecil itu juga sangat penting ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal yang kecil tapi itu kita anggap penting, itu sebagai salah satu karakteristik dari integritas itu ya. Misalkan kalau kita buang sampah gitu, hal yang buang sampah yang kecil atau biasa kita buang sampah ke tempat sampah itu kan hal yang kecil ya. Tapi itu bisa sebagai karakteristik integritas yang sebagai salah satu lah ya karakteristik integritas. Jadi membiasakan hal kecil itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Yang kedua adalah menemukan yang benar di saat orang lain hanya melihat warna abu-abu ya. Jadi kalau orang lain mungkin ini masih bisa begini deh, kayaknya itu nggak bisa dah. Tapi kalau orang tersebut bisa menemukan ini benar loh. Jadi nggak ada lagi abu-abu. Ini benar, ini salah. Itu berarti sudah menemukan karakteristik integritasnya. Berarti seorang itu sudah mulai menemukan tuh integritasnya. Kalau dia sudah meyakini nggak ada abu-abu gitu loh. Ya ini salah, ini benar gitu ya. Nggak ada lagi abu-abu. Itu juga salah satu karakteristik dari integritas. Yang ketiga jelas bertanggung jawab ya. Orang kalau sudah bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, ya itu berarti sudah mempunyai karakteristik integritas. Ketiga adalah menciptakan budaya kepercayaan. Keempat ya, itu menciptakan budaya kepercayaan. Seperti KPP ya, kantor pajak ini ya. Kantor pajak itu kan tidak menjual jasa sebetulnya. Pajak itu tidak menjual barang ya. Apa yang kita jual yaitu kepercayaan, trust dari masyarakat atau wajib pajak. Ya, kalau kita sudah bisa menjual kepercayaan itu kepada wajib pajak, jadi sehingga wajib pajak atau masyarakat itu bisa percaya kepada kita, itu sudah diyakini bahwa
DJP pajak sudah mempunyai integritas yang tinggi gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang sedang kita jual kepada wajib pajak ke masyarakat, bahwa kita ingin menjual kepercayaan ya kepada masyarakat dan wajib pajak, biar wajib pajak itu dengan secara sadar gitu ya tentang kewajiban perpajakannya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah menepati janji. Ini jelas ya. Kalau seorang sudah menepati janji, berarti orang itu sudah punya karakter sebagai mempunyai integritas yang tinggi. Terus berikutnya adalah peduli terhadap kebaikan yang lebih besar, ya. Punya kepedulian terhadap kebaikan yang lebih besar dari yang lain gitu ya. Kalau seseorang sudah bisa peduli kepada orang itu, mungkin keperluannya sekian ya, dia bisa lebih besar daripada orang tersebut. Berarti orang tersebut sudah bisa lebih mempunyai integritas gitu ya. Jadi kepedulian terhadap kebaikannya itu lebih besar dibanding yang lain gitu ya. Itu juga salah satu karakteristik integritas. Kemudian jujur namun juga rendah hati ya, tidak sombong lah ya, jujur tapi tidak sombong ya. Jadi dia mengutamakan kejujurannya tapi juga tidak congkak gitu ya, tetap rendah hati ya, tetap rendah hati ya gitu ya. Terus berikutnya adalah bertindak bagaikan tengah diawasi ya. Kalau di agama saya yang Islam itu ada namanya ihsan gitu ya, ihsan. Ihsan itu berbuat baiklah kamu ya seolah kita dilihat oleh Tuhan gitu ya. Ya seolah kita sedang diawasi. Jadi ada ataupun tidak ada seseorang yang mendampingi kita, tetap kita harus melakukan kebaikan. Nah, itulah karakteristik integritas yang ke-8 ya. Yang ke-9 itu berbicara tentang mempekerjakan integritas ya. Kalau saya bilang integritas itu sesuatu yang harus diraih gitu ya. Integritas itu sesuatu yang harus dicapai dengan kerja keras gitu ya. Jadi integritas itu sesuatu memang kata kerja yang harus kita lakukan gitu, harus kita pekerjakan terus gitu si integritas itu, sehingga bisa mencapai puncak dari integritasnya gitu ya. Yang terakhir adalah konsisten. Konsisten ya, integritas tadi tidak ada gunanya kalau dia hanya sesaat ya. Mungkin sesaat ketika mungkin ada siapa gitu, ada atasan atau ada siapa, nggak konsisten. Ketika nggak ada mungkin dia lemah atau hilang gitu ya. Tidak ya. Jadi seorang yang punya integritas, punya karakteristik, dia akan konsisten dengan integritasnya. Ini karakteristik integritas. Mungkin berikutnya. Ini tentang nilai. Tadi karakteristik, sekarang tentang nilai ya, nilai integritas. Kalau tadi sama ya 10 ya. Jadi nilai integritas pun ada 10 ya, ada 10 nilai integritas. Ini juga kita bisa baca ya, dan itu semua memang nilai-nilai yang positif ya. Yang pertama tentang kejujuran ya. Nilai integritas berbicara tentang nilai-nilai kejujuran. Nilai integritas berbicara tentang nilai kepedulian ya. Kalau orang peduli terhadap orang lain ya, itu berarti sudah nilai dia mempunyai nilai integritas tersebut. Nilai integritas juga berbicara tentang nilai kemandirian. Ya, orang tersebut bisa mandiri gitu ya. Ah, berusaha sendiri gitu ya, maju sendiri ya. Ya berusaha terus gitu ya untuk meningkatkan integritasnya. Nilai integritas juga berbicara tentang kedisiplinan. Bagaimana orang tersebut menjaga integritasnya dengan terus berdisiplin ya, yang menjaga kedisiplinannya. Nilai integritas juga berbicara tentang tanggung jawab. Bagaimana orang tersebut bisa mempunyai tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Gitu ya. Itu juga nilai integritas. Nilai integritas juga bekerja. Tadi ya seperti saya bilang itu tentang kerja keras ya. Bahwa integritas itu sesuatu yang harus kita raih gitu ya dengan kerja keras ya. Nggak bisa mungkin kita dengan diam gitu ya, tapi tanpa adanya tindakan itu tidak mewujudkan juga integritas. Jadi integritas itu sesuatu yang harus dilakukan dengan kerja keras ya. Bukti kerja keras tersebut adalah nilai dari salah satu dari nilai integritas. Kemudian adalah kesederhanaan. Tadi ya, kalau kita kan tadi ada jujur dan rendah hati ya. Itu juga salah satu di sini ya. Jadi kesederhana orangnya, biarpun integritas itu salah satu intinya juga tidak sombong, jujur dan sederhana ya. Hidupnya sederhana gitu ya. Tidak mengumbar kekayaan, tidak mengumbar kelebihan yang tidak harusnya ditampilkan gitu ya. Terus nilai-nilai integritas juga berbicara tentang keberanian ya. Bagaimana dia berani untuk melawan kejahatan. Dia berani melawan penyimpangan gitu ya. Nilai integritas juga berbicara tentang keadilan ya. Kalau ada yang tidak adil, ya, dia akan terus berani untuk mengucapkan keadilan atau menegakkan keadilan. Ya, yang terakhir adalah nilai integritas adalah nilai kesabaran. Ya, di integritas juga ada kesabaran ya. Ada kesabaran yang harus kita terus pegang ya. Nah, lanjut mungkin
Bu, Mbak Nah, ini tentang bagaimana caranya ya, bagaimana caranya semua bisa berperan dalam peningkatan budaya integritas. Ya. Semua bisa berperan dalam peningkatan budaya integritas. Caranya seperti apa? Ya, pertama mungkin bisa. Yang pertama adalah pantang ya terlibat tindak pidana korupsi ya. Pantang terlibat tindak pidana korupsi. Mulai dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Pahami arti serta jenis-jenis korupsi karena dengan memahaminya seorang bisa dengan mudah menghindarinya. Jangan sampai korupsi terjadi karena ketidaktahuan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini kan banyak terjebak di mungkin di kasus kita tuh banyak kewenangan ya kan. Kita nggak tahu kewenangannya, main tanda tangan tanpa tahu isinya gitu ya. Makanya kita harus tahu juga undang-undang ataupun aturan-aturan yang seharusnya gitu ya. Jadi kita tidak terjebak dengan ketidaktahuan gitu. Oh, tidak tahu nih kalau ini korupsi gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi pertama adalah pantang terlibat tidak pidana korupsi apapun gitu ya. Korupsi apapun gitu ya. Yang kedua, yang kedua adalah berlatih ya tadi ya. Integritas itu harus dilatih ya. Integritas ada suatu kerja keras ya. Ya, jika seseorang mengakui bahwa dia orang yang jujur, maka pengakuannya akan tercermin dari tindakannya, perasaannya, dan perilakunya. Integritas akan menjaga orang itu tetap jujur, walau tidak ada orang lain di sekitar yang melihat kejujurannya. Ya, ini yang kedua, ya kita harus terus berupaya untuk melakukan yang terbaik gitu ya, yang bermanfaat gitu ya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk negara ya. Ya, tetap tetap melakukan tindakan yang positif biarpun ya di sekitar kita tidak ada yang melihatnya. Oke, lanjut. Uh, baik Kak. Nah, tiga. Nah, ini sesuatu tadi ya, yang mungkin kalau kita lihat dari nilai-nilai integritas itu ada keberanian di situ ya, ada keadilan di situ ya. Nah, itu dengan melaporkan tindak pidana korupsi ya. Masyarakat yang anti korupsi tidak akan diam saja jika melihat korupsi di depan matanya. Segera laporkan kepada aparat penegak hukum jika mendapat kasus korupsi ya. Ya, kalau kita melihat harus kita lawan dan kita harus laporkan. Ya, ini bentuk tadi ya, bentuk aktif daripada integritas tadi. Yang selanjutnya, nah ini, nah Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu juga ya mempunyai inovasi ataupun mempunyai ya makanya ini sistemnya mesti diganti dengan ini deh gitu ya. Jadi kalau punya ide atau apa, masyarakat bisa berperan tuh. Masyarakat bisa berperan dalam perbaikan sistem dengan menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menyelap uang negara. Ya, kalau di DJP sebetulnya sistem ini terus kita perbaiki, Pak. Ya, kita terus perbaiki ya untuk ya pengawasan kita sangat banyak sehingga saya yakin kalaupun ada yang mencoba-coba ujungnya pasti kena gitu ya. Terus yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini mungkin terakhir kali ya. Ini yang sedang kita lakukan, ini yang sedang saya mungkin Bapak Ibu dengarkan. Kita terus yang untuk mengkampanyekan ya, untuk menyebarkan nilai integritas ini ya. Ya, jadi seseorang yang memegang teguh integritas harus menularkan ya. Ini saya sedang menularkan nih kepada teman. Kalau di sini mungkin ke teman ke rekan kerja gitu ya. Ataupun kalau saya sedang menularkan kepada teman-teman wajib pajak gitu ya, sahabat-sahabat wajib pajak ya. Seseorang yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai luhur ke sekitarnya mulai dari keluarga, teman, rekan kerja, kampus, dan komunitas lainnya. Diharapkan ya dengan terus kita diingetin ya, terus kita mungkin dibisikin, terus kita mendengarkan sesuatu yang positif tentang integritas, mudah-mudahan rekan kita, keluarga kita, teman kita ya, itu bisa berubah menjadi lebih berintegritas. Lanjut, baik ya lanjut. Nah, ini adalah quotes quotes kita sebetulnya ya. Ini bentuk kampanye kita sebetulnya. Ini adalah pesan kita ya, pesan kita terakhir kepada sobat-sobat, rekan-rekan, sahabat wajib pajak semua, tolong dukung kami ya, tolong dukung kami dengan tidak memberikan ataupun menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun ya, karena seluruh layanan DJP itu gratis ya. Jadi tolong
kepada para wajib pajak untuk terus yang mendukung kami dengan tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Dan terakhir juga kami sedang berupaya juga, alhamdulillah atas berkat bantuan wajib pajak semua, tahun lalu kita juga meraih predikat ZIWBK, ya wilayah bebas dari korupsi. Nah, tahun ini 2023 kita sedang menjajaki, sedang mempersiapkan ya untuk meraih tahun depan dengan predikat yang lebih baik yaitu ZIWBBM, ya wilayah birokrasi bebas melayani. Ya, bersih melayani ya. Jadi tolong dukung kami untuk bisa meraih predikat tersebut Bapak Ibu ya. Jadi tolong dukung kami dengan tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian apapun dalam bentuk apapun. Ini quotes kami, ini adalah pesan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa apa ya, jadikan suatu ya pesan gitu ya, message yang baik buat Bapak Ibu sekalian. Lanjut mungkin baik Kak. Nah, ini ada saluran ya, saluran yang resmi dari Kementerian Keuangan. Jika Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, segera laporkan melalui saluran pengaduan resmi ya kepada aplikasi WISE namanya, aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan. Ya WISE Kementerian ya, HTTPS ya, garis miring itu www.wise.kemenko.go.id atau slide berikutnya. Nah, ini slide terakhir ya. Ini adalah saluran pengaduan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Bapak-bapak Ibu bisa juga menggunakan saluran pengaduan pelayanan seperti ini bisa melalui telepon ke 1500 200 ya atau ponsel ke 021 500 200 atau melalui fax ya 021 525 1245 ya atau email ke pengaduan @pajak.go.id ataupun ke Twitter ya @kering miring pajak, terus juga ke website pengaduan.pajak.id atau juga ke chat ya melalui chat pajak di www.pajak.co.id ataupun melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau ke unit kerja lainnya ya. Ini saluran-saluran pengaduan pelayanan juga di kami di KPP Pratama Jakarta Stabur 3 juga kita ada Sikupi. Jadi Bapak-bapak Ibu kalau datang ke kantor kami itu nanti ada semacam barcode itu judulnya bantu kami lebih baik ya, bantu kami lebih baik. Nanti ada barcode yang bisa di scan, nanti isinya tentang usulan ya, usulan perbaikan lah pelayanan kita ataupun Bapak-bapak Ibu kayaknya melihat suatu apa gitu ya, tolong diperbaiki ininya, tolong diperbaiki itunya gitu ya. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu lewat saran atau masukan tadi bisa menjadikan kami menjadi melayani Bapak Ibu lebih baik. Itu aja mungkin coba terakhir kayaknya ya, ya Eka ya. Kayaknya terima kasih. Ini mohon maaf mungkin nggak ada tanya jawab ya karena juga waktunya sudah sore. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Monggo Mbak Eka. Makasih Pak Budi. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari Bapak Budi Budiawan ya. Bapak Ibu sekalian untuk ikut berperan dalam meningkatkan budaya integritas diantaranya yaitu ada yang pertama izin mengulas ya Bapak Ibu ya. Eh, Pantang korupsi, kemudian berlatih untuk berintegritas, kemudian melaporkan tindak pidana korupsi, dan yang keempat memperbaiki sistem sehingga anti korupsi, dan yang kelima mengkampanyekan atau menyebarkan nilai integritas gitu. Jadi mohon dukungan Pak Ibu sekalian untuk kami bisa menciptakan ZIWBM yaitu zona integritas wilayah bebas bersih melayani begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah pukul 15.05, eh, apakah masih ada pertanyaan? Ya, sepertinya sudah ini ya, sudah cukup jelas penjelasan yang sudah tadi disampaikan. Kemudian tadi juga ada pemaparan dari Bapak Budi Budiawan. Oke, terima kasih, cukup terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, atas sosialisasi ataupun penyuluhan
kelas pajak pada hari ini, yaitu mengenai PPh pasal 21. Harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian, semoga setelah ini bisa melakukan pelaporan PPh pasal 21-nya, karena jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau yang sekarang ini, karena ini udah bulan Juni, kemungkinan bulan Desember dah sudah mengalami keterlambatan. Nah, namun Bapak Ibu sekalian perlu diingat-ingat kembali setiap nanti pergantian tahun nih Bapak Ibu sekalian di bulan Januari itu jangan lupa untuk melakukan pelaporan PPh pasal 21 yang masa Desember. Karena apa? Untuk setiap pelaporan yang terlambat untuk PPh pasal 21 itu adalah ada keterlambatannya senilai 100.000 untuk pelaporannya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, eh tadi saya ada minta link rekaman dan PPT-nya. PPT-nya boleh di-download di chat ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagi yang ingin meminta PPT-nya, baik saya Eka Fitri Handayani pada hari ini dan teman saya yaitu Bapak Gentur Aji Satyananto. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Kami pamit undur diri. Bagaimana Pak Aji? Pak Gentur? Iya, nanti untuk link rekaman insya Allah akan di-upload di YouTube KPP Parameter Civil juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau ingin memperoleh nanti Oh, iya. bisa kunjungi, tapi agak tunggu waktunya ya. Mm-mm. Oke, jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk follow IG kami di Pajak Setiabudi 3, tiganya angka, ataupun di YouTube kami KPP Pratama Jakarta Setiabudi 3. Nantikan kelas pajak kami berikutnya dan juga video-video dari kami di YouTube kami. Mohon untuk dukung kami terus. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sorry Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya.